Selamat sore. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempunyai waktu yang indah untuk mempelajari firman Tuhan kembali dari pelajaran sekolah Sabat yang ke-6 pada triwulan ini yang berjudul Berjuang dengan Segenap Tenaga. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan masih memberikan waktu yang indah untuk mempelajari firman-Mu pada saat ini, di mana kami mempunyai satu kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami pada pelajaran sekolah Sabat yang ke-6 yang berjudul Berjuang dengan Segenap Tenaga. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang suci saja yang boleh menolong kami, yang boleh menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh mengerti pelajaran ini dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa kekurangan kelemahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pelajaran kita, pelajaran kelas Sabat yang ke-6 yang berjudul Berjuang dengan Segenap Tenaga. Beberapa poin yang telah kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu, kami ulang kembali. Apakah peran dari keinginan kita dan kekuatan tekad dalam peperangan dengan diri sendiri dan dosa? Bagaimanakah kita dapat menghindari kesalahan dengan membiarkan perasaan kita mengatur keputusan yang kita buat? Mengapa kita harus bertekun dan tidak menyerah saat berada di dalam cawan lebur? Kita harus membuka hati, menyadari akan kelemahan kita, sama halnya ketika kita berada di dalam cawan lebur. Kadang cawan lebur itu ada karena kita belum menaati atau bertobat dari dosa-dosa kita. Agar Bapa kita bekerja, kita harus mau membuka pintu pertobatan dan ketaatan agar kuasa Allah masuk dan mengubah kita. Poin kedua, kombinasi ilahi dan manusia. Kadang banyak keinginan kita di dunia ini, tetapi kita tidak mau berusaha. Ini terjadi ketika kita menghendaki Roh Kudus yang bekerja bagi kita dan kita hanya berdiam diri. Ini suatu pelajaran yang menyesatkan karena dapat membawa orang kepada kesimpulan bahwa kita hanya perlu menunggu kuasa Allah datang sambil duduk dengan nyaman di kursi kita. Kita tidak mau berusaha, tapi kita berharap bahwa kita akan mendapatkan satu hal yang kita inginkan. Poin yang ketiga, kemauan yang telah didisiplin. Salah satu musuh terbesar kita adalah perasaan kita sendiri. Jika kita menyingkirkan pikiran kita, perasaanlah yang akan mengendalikan kita. Padahal perasaan itu adalah setan yang mengendalikan. Kita tahu bahwa pikiran adalah kendali di dalam kehidupan kita. Bayangkan, kita berjalan di jalan yang sempit, di mana banyak persimpangan jalannya, yang sangat menarik dan menggoda. Tetapi jika kita memakai pikiran kita, kita tetap akan memilih jalan yang sempit dan lurus itu. Walaupun menyusahkan, karena kita memakai pikiran untuk mengendalikan keinginan kita. Keinginan hati kita dikendalikan oleh dua hal, yaitu perasaan atau pikiran. Kalau kita mengendalikan pikiran kita dengan keinginan kita dengan pikiran, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, bila mana keinginan kita kendalikan dengan perasaan, kita akan mendapatkan kesusahan. Allah
Allah memanggil kita untuk mengendalikan pikiran kita. Dia memanggil kita untuk membuat komitmen radikal. Semakin kita membuat pilihan yang benar, semakin kuat kita jadinya, dan semakin lemah kuasa pencobaan dalam kehidupan kita. Allah menarik kita kepada cawan lebur ketika Dia melihat begitu banyak masalah yang membisingkan di sekitar kita. Di cawan lebur itulah kita bisa melihat betapa telah jauhnya kita telah menyimpang dari Allah. Dan cawan lebur itu adalah panggilan Allah untuk kembali kepada kebenaran Allah, jalan yang dikehendakinya. Poin yang terakhir, perlunya bertekun. Bagi orang Kristen, ketekunan adalah hal yang penting. Karena sesulit apapun, orang Kristen harus tetap semangat untuk tidak menyerah pada situasi yang menyulitkan sekalipun. Contohnya, Yakub. Seperti apa kisah Yakub akhirnya dia menang dengan keberanian untuk tidak menyerah kepada keadaan sesulit apapun. Kadang Allah membiarkan bekas luka yang menyakitkan itu terus berlanjut agar kita tetap berada di jalan Allah yang lurus dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan yang mengakibatkan penderitaan. Di sini sesuai dengan judulnya, berjuang dengan segenap tenaga. Dengan segenap tenaga dan segenap pikiran kita, bukan dengan segenap perasaan kita. Katakan bahwa perasaan itu adalah lawan daripada pikiran kita. Jadi bila mana kita mempunyai satu kemauan, kita harus pertahankan dengan pikiran kita yang tetap kuat dan teguh, sehingga kita tidak sampai dikalahkan oleh perasaan kita. Itulah pelajaran-pelajaran yang beberapa hari yang waktu yang lalu yang telah kita pelajari, dan sekarang kita masuk dalam pendalaman. Ada beberapa poin penting dalam pendalaman ini. Yang pertama, kemauan ini yang membentuk faktor sangat penting dalam karakter manusia. Pada saat kejatuhan sudah diberikan dalam kendali iblis, dan sejak saat itu dia telah bekerja dalam diri manusia untuk keinginan dan kesenangannya sendiri, namun itu untuk kehancuran total dan kesengsaraan manusia. Kita bisa baca di dalam Testimonies for the Church jilid 5 halaman 515. Poin yang kedua, agar dapat menerima pertolongan Allah, manusia harus menyadari kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Ia harus menyerahkan pikirannya kepada perubahan besar yang akan dilaksanakan di dalam dirinya. Ia harus sadar untuk ambil bagian dalam usaha dan doa yang sungguh-sungguh serta tekun. Inilah poin yang kedua. Poin yang ketiga, adat serta kebiasaan-kebiasaan harus ditinggalkan, dan hanyalah oleh usaha yang disertai tekad untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang menyelaraskan diri kepada prinsip-prinsip yang benar, kemenangan itu akan diperoleh. Poin yang terakhir, banyak orang tidak pernah sampai kepada kedudukan yang sebenarnya mereka dapat capai, oleh sebab mereka menunggu Allah untuk melakukan bagi mereka sesuatu yang Ia telah berikan kuasa bagi mereka untuk dapat melakukannya. Semua orang yang ingin menjadi layak untuk pelayanan harus dilatih oleh disiplin mental dan moral yang paling ketat, dan Allah akan menolong mereka oleh menggabungkan kuasa ilahi dan kuasa manusia. Alfa Omega jilid 1 halaman 319. Satu pelajaran firman Tuhan yang patut kita renungkan. Karena apa? Ini menyangkut dengan antara pikiran dan perasaan. Biarlah kita dalam kehidupan kita sehari-hari
hanya dijalankan atau dipimpin atau diputuskan oleh pikiran kita, bukan oleh perasaan kita. Karena perasaan kita itu palsu, itu adalah rencana setan. Tapi kalau pikiran kita itu adalah dari Roh Kudus. Untuk itu Tuhan ingatkan kepada kita semua umat-umatnya, hendaklah kita menggunakan pikiran kita sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menuruti perasaan kita yang hanya membuat kita menderita. Nah, satu pelajaran singkat yang boleh kita renungkan, bagaimana kita harus memilih memakai pikiran kita yang diberikan oleh Allah sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kalah oleh perasaan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.